Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam acara pengambilan sumpah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dari Saudara Rudi Ananta Wijaya, Sarjana Hukum Magister Hukum Litigasi, kepada Saudara Sony Nugraha, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan, dari Saudara Sunoto, Sarjana Hukum Magister Hukum, kepada Saudari Henda Karmila Dewi, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dari Saudara Joko Dwi Atmoko, Sarjana Hukum Magister Hukum, kepada Saudara Medi Rafi Batara Randa, Sarjana Hukum Magister Hukum, hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2021 dengan tetap prosedur kesehatan COVID-19 dimulai. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru beserta anggota majelis memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan bakti untuk nusa bangsa, tanpa kepada Tuhan
di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berasas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang luar biasa dibuka oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam acara pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangarian, dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari ini, Rabu 27 Januari 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pejabat yang akan diambil sumpah dipersilakan ke tempat yang telah ditentukan. Pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1672/DJU/SK KP 04.5/11/2020 tentang promosi dan mutasi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang A dan seterusnya, B dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum. Pertama, membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya. Kedua, memindahkan, mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini terhitung
mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Petikan, salinan, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020 atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanda Prim Haryadi. Mahkamah Agung Republik Indonesia, salinan daftar lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1672-DJU-SK-KP 04.5-11-22-2020 tanggal 23 November 2020. Nama Sony Nugraha, Sarjana Hukum, Magister Hukum. NIP 197940902002102. Pangkat jabatan lama Pembina Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, golongan ruang 4A. Pangkat jabatan baru Pembina Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis. Tunjangan jabatan Rp17.500.000. Keterangan Pengadilan Negeri Bengkalis kelas 2. Nama Medi Rapi Batara Randa, Sarjana Hukum, Magister Hukum. NIP 1980822-2003-12101. Pangkat jabatan lama Pembina Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Majene, golongan ruang 4A. Pangkat jabatan baru Pembina Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Tunjangan jabatan Rp17.500.000. Keterangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kelas 2. Nama Henda Karmila Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. NIP 197915152002004. Pangkat jabatan lama Pembina Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, golongan ruang 4A. Pangkat jabatan baru Pembina Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraya. Tunjangan jabatan Rp17.500.000. Keterangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraya kelas 2 atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanda Prim Haryadi. Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Rohaniwan dipersilakan ke tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Saudara Sony Nugroho, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saudari Henda Karmila Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan Saudara Medi Rapi Batara Randa, SK-MH. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia.
diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Islam, Kristen, Protestan. Dengan demikian, saya akan mengambil sumpah menurut agama Islam dan Kristen Protestan. Namun sebelumnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Oleh karena itu, hendaklah sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan, saudara lakukan dengan hikmat dan camkanlah betul-betul di hati saudara dalam menjalankan tugas. Ikuti lafaz sumpah yang saya tuntunkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Protestan, saya berjanji Saya berjanji secara bersama-sama bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-luruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bagi yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Diawali oleh pejabat yang telah diambil sumpah. 1. Saudara Sony Nugraha, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 2. Saudari Hendah Karmila Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 3.
Saudara Begi Rapi Batara Randa, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya oleh saksi-saksi. Saksi 1, Bapak Khairul Fuad, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Saksi 2, Bapak Abdul Hutapea, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Penandatanganan dilanjutkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Sudarmaji, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Kata-kata pelantikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu, tanggal 27 Januari 2021, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16/72/GSK/KP 11/2020 tanggal 23 November 2020. Saya Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan resmi melantik Saudara Sony Nugraha SH.MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis. 2. Saudari Benda Karmila Dewi SH.MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan. 3. Saudara Medi Rapi Batara Randa SH.MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan dan tuntunannya. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tertanda Haji Sudarmaji.
Pembacaan fakta integritas oleh pejabat yang telah diambil sumpah. Fakta integritas. Saya, Sony Nugraha SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis kelas 2. Saya, Hendah Parmila Dewi SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan kelas 2. Saya, Medi Rapi Batararanda, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kelas 2. Dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel, serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja, serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan. Sesuai kode etik dan pedoman perilaku, sesuai jabatan yang saya emban, dan atau peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya. Pekanbaru, 27 Januari 2021, yang membuat pernyataan Sony Nugraha SHMH NIP 1979 0409 2002 121 1002. Pekanbaru, 27 Januari 2021, yang membuat pernyataan Hendah Parmila Dewi SHMH NIP 1979 10 15 2002 12 2004. Pekanbaru, 27 Januari 2021, yang membuat pernyataan Medi Rapi Batararanda, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIP 19800522 2003 121001. Penandatanganan fakta integritas oleh pejabat yang telah diambil sumpah. 1. Saudara Sony Nugraha, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 2. Saudari Hendah Parmila Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 3.
Saudara Medi Rapi Batarananda, sarjana hukum, magister hukum. Penandatanganan fakta integritas dilanjutkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Sudarmaji, sarjana hukum, magister humaniora. Serah terima jabatan kepada pejabat yang lama dipersilahkan ke tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Diawali oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis yang lama. Dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis yang baru dilantik. Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pagarayan yang lama. Dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pagarayan yang baru dilantik. Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang lama. Dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang baru dilantik. Penandatanganan dilanjutkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pelepasan dan pemasangan kalung
jabatan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Sudarmaji, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Penyerahan palu pimpinan dan memori serah terima jabatan. Dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis yang lama kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis yang baru. Dengan ini, saya serahkan tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis kepada saudara. Dengan ini saya terima tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dari saudara. Penyerahan palu pimpinan dan memori serah terima jabatan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan yang lama kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan yang baru. Dengan ini saya serahkan tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan kepada saudara. Dengan ini saya terima tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan dari saudara. Penyerahan palu pimpinan dan memori serah terima jabatan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang lama kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang baru. Dengan ini, saya serahkan tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada saudara. Dengan ini saya terima tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari saudara. Pejabat yang lama dan yang baru dilantik dipersilakan kembali ke tempat semula.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang luar biasa ditutup oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Alhamdulillah. Sidang luar biasa pengadilan di Pekanbaru dalam acara pengambilan sumpah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengerjaan, dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari ini, Rabu 27 Januari 2021, saya nyatakan selesai dan dinyatakan ditutup. Amanat Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Patut kita dahulukan di syukur kita dari ilahi wabi Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti prosesi pelantikan dan sekaligus serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengerjaan, dan juga Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Alhamdulillah telah berjalan dengan tertib dan juga lancar. Amin ya rabbal alamin. Agak lama berdiri ya. Itulah sengsara, kemudian itu membawa nikmat. Yang kita muliakan, kita hormati Pak KPT dan juga rekan-rekan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pak Panitera, Bu Sekretaris, Jabar Sutral, karyawan dan karyawati Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Hadir di tengah-tengah prosesi ini rekan kita Pak Utapea sebagai orang tua dari Pak Sony ya, itulah Pak Sitepu ya. Mohon maaf Pak Sitepu ya, sebagai orang tua dari Pak Sony, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis. Para ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang hadir, Wakil Ketua dan hadir seluruh keluarga besar dari para KPN yang baru dilantik maupun yang akan meninggalkan, ibu-ibu pengurus di daerah maupun juga cabang Pekanbaru, para saksi dan juga perwakilan, serta dengan tidak mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Selaku yang dituakan, mewakili keseluruhannya mengucapkan selamat kepada para KPN yang baru disumpah sekaligus dilantik. Mudah-mudahan dengan dilantiknya ini bisa menambah berkah bagi diri saudara dan keluarga. Tetapi harapan yang paling utama dari semua yang hadir agar keberadaan saudara menjadi seorang leader
dan manajer ketua pengadilan negeri bisa memberkahi masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya kepada para KPN yang baru dilantik disumpah, saya mungkin hanya sekedar mengingatkan kembali saja bahwa dinamika yang terjadi dan juga perkembangan situasi yang ada memerlukan suatu keseriusan untuk bisa mengambil langkah-langkah yang strategis untuk keselamatan, kesehatan, dan kelancaran tugas kita. Dan saya tadi belum mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bisa mengikuti prosesi ini dalam suasana yang prosedural COVID ya. Karena kalau sudah kita terkena virus dan bisa berpotensi untuk meluas, yang jelas membahayakan bagi semuanya, sehingga permakluman dari yang seluruhnya hadir di sini akan apa yang kami terapkan ketat prosedural COVID ini supaya betul-betul dimaklumi, dan itu saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya adik-adik saya yang baru sudah dilantik sebagai KPN yang baru, yang tentu tidak boleh dilupakan itu dan sekarang itu selalu diperkuat adalah masalah integritas. Masalah integritas itu ada dua dimensi. Yang pertama, dimensi karakter yang harus berakhlakul karimah. Lebih mengarah kepada masalah morality, antara lain bagaimana saudara sebagai yang beriman itu dituntut untuk senantiasa memperteguh nilai takwa, selalu menambah ketabahan iman saudara, dan itu semua jaminan saudara untuk bisa bekerja dengan jujur dan juga ikhlas. Juga masalah integritas dari dimensi kinerja. Dari dimensi kerja, saudara mesti harus tertuntut rasa wajib karena dinamikanya memang menghendaki saudara untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan juga tangkas. Karena kalau untuk menempati leader dan juga manajer dan kader yang sekarang ini tidak bisa kerja keras, cerdas, dan juga tuntas, barangkali saudara akan terpinggirkan oleh langkah saudara sendiri. Makanya saya ingatkan lagi, masalah integritas ini harus betul-betul saudara bisa jalankan. Saudara perkuat, saudara perteguh. Karena di dalam menempati sebagai seorang ketua pengadilan negeri, di samping berintegritas juga setidaknya memperhatikan 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama adalah harus kritis, lebih daripada anggota maupun jajaran yang saudara bidang, saudara manage. Berupa saudara bisa memberikan analisa yang tajam, yang kritis
tetapi tidak kasar. Ya. Karena kalau saudara lakukan seolah-olah saudara menyatakan diri sebagai yang paling pintar, yang paling kritis dan analitis, tetapi saudara lakukan kasar, mungkin saudara akan dijauhi oleh jajaran saudara. Tapi kalau saudara tampilkan dengan elegan, insya Allah keberadaan saudara akan sangat diterima, dan kalau sudah diterima pasti akan didukung, dibantu untuk bisa bekerja sama. Juga untuk dekade ini saudara harus kreatif, pandai menciptakan inovasi-inovasi baru. Karena kalau kita tidak berinovasi baru, ya sudah pasti di era yang sudah serba digital ini, robotik ini, ya tentu akan tergeser kalau kita tidak mengikuti dinamika yang terjadi. Inovasi-inovasi apa saja, jangan hanya sekedar mengandalkan IT, tetapi kita mesti harus bisa lebih memperlebar wawasan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat mencari keadilan, khususnya atau pelanggan yang harus kita berikan layanan, itu mesti harus cari yang paling efektif, yang paling berbiaya murah, yang paling merasa dia terbantu. Ini inovasi yang harus bisa betul-betul dicari. Dan kompetensi yang selanjutnya adalah komunikatif. Saudara mungkin pintar, cerdas, tetapi dalam mengkomunikasikan, kalau tidak bisa diterima oleh pelanggan atau oleh siapa saja, yang tidak tersampaikan apa yang menjadi angan-angan pikir saudara. Ya. Di sisi lain, saya sering menyampaikan bahwa komunikasi yang etik itu akan mendapatkan tempat yang paling mulia, dan sekaligus merefleksi pada kehormatan dan kewibawaan saudara sendiri. Tidak ada yang bisa menghormati kita selain kita sendiri, dan yang bisa muncul dari kehormatan kita ya dari ucapan dan komunikasi kita. Kalau di Jawa itu ajinin diri soto lati, ya kan begitu ya, Pak ya. Maka tolong berkomunikasi yang etik, karena kalau dibandingkan kita ngomong yang kasar, yang arogan, yang dibanding dengan yang etik, santun, itu semua tidak perlu membayar, semuanya gratis. Ya, akan tetapi ketika kita bisa berkomunikasi, ya santun, insya Allah itu sudah langsung merefleksi siapa diri kita yang sebenarnya. Dan yang kompetensi terakhir adalah masalah kolaboratif. Kita semua hidup dan bekerja sama dengan kemajuan, dengan kebinekaan. Ada yang dari Aceh, Medan, Jawa, Irian, Makassar, dan sebagainya, kumpul jadi satu. Kalau saudara mengambil suatu sikap yang bijak, berbincang, ya, atau Pancasialis, ya tentu sekularis yang akan saudara tampilkan ini akan mengundang reaksi bahwa saudara tidak bisa ngomong dan ngomong terhadap
langkah organisasi. Manajemen yang seperti saya sampaikan untuk dasar kita melangkah ini sangat-sangat tidak berlaku ketika saudara menghadapi bapak dan ibu saudara. Ya. Saudara boleh seluruh regulasi yang harus saudara ikuti dan seterusnya dengan tegas saudara melakukan, tetapi terhadap orang tua manajemennya sendiri. Ya, saudara menganggap pinter, tetapi kalau terhadap orang tua, bapak ibu saudara itu tidak ada artinya apa-apa. Karena apa? Karena restu dan doa dari orang tua itulah yang bisa mengantarkan saudara ke posisi sekarang dan yang selanjutnya. Ya, oleh karena itu kepada orang tua tetap saudara harus sebagai seorang anak yang soleh dan atau solehah. Saya bukan dai, tapi ini kebetulan saya ada Pak Sitepu selaku orang tua dan Ibu Sitepu ya, yang hadir selaku keluarga dari ini Pak Joy. Bapak sekalian yang saya hormati, berbagai norma regulasi yang pada dekade ini sepertinya telah diterima oleh kita semua. Dalam arti pimpinan kita sangat peka terhadap dinamika yang ada, namun tidak menutup suatu kritisisasi dari kita untuk lebih kritis. Mungkin masih ada lubang-lubang yang belum mendapatkan pengakuan lebih lanjut, dan itu kalian juga bisa ambil di dalamnya. Tetapi yang saya maksudkan yang sudah ada dan juga kita terima ini agar betul-betul diperdomani, ditindaklanjuti. Jangan sampai itu diabaikan begitu saja, karena harus dijamin kebenarannya, karena itu sudah melalui suatu pengkajian yang sangat panjang dan mendalam. Tidak ada pimpinan yang mengarahkan organisasinya ke hal-hal yang negatif, dan regulasi-regulasi itulah jalan menuju untuk tercapainya organisasi. Namun jangan sampai kita prosedural, ya. Saudara harus tetap taat norma itu sendiri, tapi juga tetap asas-asasnya, ya, hukum acaranya, proseduralnya. Karena apa? Banyak yang mempunyai tujuan baik, tetapi ketika dijalankan tidak baik, hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang baik. Dan yang terakhir, khususnya kepada 4 dekan KPM yang baru dilantik, harus akreditatif. Sebagai yang telah diregulasikan oleh pimpinan kita bahwa seluruh satuan kerja kita harus akreditatif. Posisi sekarang ini akreditatif apa yang harus kita tampilkan, yaitu melaksanakan program zona integritas. Insya Allah dengan 8 area di dalam akreditasi yang telah kita lakukan untuk menggapai apa itu BPK dan BPM seperti yang dicanangkan dalam zona integritas sudah diberikan jalan. Dan program itu disejajarkan pelaksanaannya seperti juga pelaksanaan tugas pokok. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus prioritas,
kedua-duanya mendapatkan tempat yang sama untuk diprioritaskan. Ya, jadi tolong harus ambil gratis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selaku yang dikeluarkan mengucapkan banyak terima kasih kepada para KPN yang lama, KPN Penggalis yang lama, Pak Duki Ananta, KPN Pasir yang lama, Pak Sunoto, dan juga Pak KPN yang lama, Tanjung Balai Karimun, Pak Joko. Dan semuanya ini kayak sudah tidak ada batas dengan saya. Kadang-kadang bisa sebagai anak saya, kadang-kadang sebagai adik saya, atau sekaligus teman saya. Dan saya tahu kinerjanya dan hasil kinerja itu sendiri. Mudah-mudahan kita doakan semuanya apa yang telah dikerjakan oleh beliau ketiga ini bernilai suatu ibadah, bisa dipetik ya buahnya oleh yang melanjutkan, dan jangan sampai dikurangi. Itu semua untuk bisa diteruskan. Saya katakan demikian karena saya tahu persis bahwa apa yang telah diperbuat di PN-nya masing-masing sudah sangat luar biasa. Tidak ada yang tidak diarahkan untuk mensukseskan misi dan misi daripada Mahkamah Agung, terwujudnya Pengadilan Negeri Bengkalis, terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pangalengan, dan juga terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk menuju suatu peradilan yang modern dan juga agung. Kalau misalnya harus betul-betul modern dan agung, ya yang di sana yang menilai. Tetapi kita sudah berusaha, dan usaha itu ketika disesuaikan dengan kondisi dan situasi, baik itu dari tata kelola SDM-nya, tata kelola infrastrukturnya, dan juga tata kelola tentang regulasi-regulasinya, semuanya saya ketahui sudah dilaksanakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dengan harapan mudah-mudahan itu semua menjadi catatan amal ibadah saudara, sekaligus melangkahkan langkah kaki saudara menuju ke tempat tugas yang baru, agar di tempat yang baru lebih sukses lagi. Tidak perlu ada dusta di antara kita semua, karena kita semuanya satu keluarga yang tidak ada niat sedikit pun untuk menyisakan dosa-dosa di antara kita. Dan terakhir, kepada ibu-ibu ketua DPK cabang yang nantinya akan ada tindak lanjut serah terimanya oleh ketua di daerah supaya bisa diikuti. Dan selanjutnya untuk program-program pendidikan ini, karena keberadaannya memang sudah mendapatkan tempat sebagai suatu organisasi pendamping ya, dari organisasi kita, ya supaya bisa diberikan tempat untuk langkah dan kemajuan organisasi di DKI itu sendiri di tempat masing-masing. Sudah terlalu panjang mungkin, karena tadi yang terlalu lama, dan untuk hal yang lain barangkali bisa saya sampaikan di situasi yang berbeda, karena di antara kita juga sudah semuanya tidak terikat dengan komunikasi yang langsung. Bisa saja kita lewatkan melalui komunikasi elektronik, ya, itu yang lebih efektif dan tidak mengurangi sama-sama kehormatan kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan meskipun sekelumit ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim,
Mudah-mudahan kita semua diberikan jalan yang lurus yang mendapatkan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dibacakan menurut dalam Islam bagi saudara-saudara yang Kristen dapat kiranya dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang penuh hikmat dan berkah ini, kami semua hamba-hambamu yang lemah tak berdaya ini berserah diri di hadapan-Mu, menundukkan kepala seraya memanjatkan puji dan syukur serta doa yang tertuju ke hadirat-Mu. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu jua kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Pasir Pengarayan, dan Tanjung Balai Karimun. Ya Allah, ya Malikal Mulk, Tuhan yang menggenggam kekuasaan, kami sadar bahwa amanah yang diberikan kepada kami ini adalah titipan-Mu yang pada saatnya nanti Engkau akan ambil kembali. Amanah yang pada saatnya nanti harus kami pertanggungjawabkan di pengadilan-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, berilah kekuatan dan kemampuan kepada pejabat yang baru dilantik untuk mampu melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, profesionalitas, sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat serta berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tuntunlah kami ke jalan lurus yang Engkau ridhoi. Palingkan langkah kami dari jalan sesat yang Engkau murkai. Sinari jiwa kami dengan cahaya-Mu yang suci, agar kami mampu melihat yang benar itu adalah benar, dan mudahkanlah kami untuk mengikutinya. Dan yang salah itu adalah salah, dan beri pula kami kemudahan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat yang baru dilantik dan pejabat yang lama beserta suami dan istri dipersilakan ke tempat yang telah ditentukan guna menerima ucapan selamat. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru beserta anggota Majelis dan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan meninggalkan ruangan sidang, sekaligus dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Hadirin dimohon berdiri. Pemberian ucapan selamat ini didahului oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru beserta Ibu, anggota Majelis dan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan yang kami hormati rohaniawan. Sekaligus. Bagi dua sih, bagi tiga ya.
Dan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru beserta Ibu dan para anggota majelis serta panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kami mohon kiranya untuk berkenan berfoto bersama dengan para ketua Pengadilan Tinggi dengan para ketua Pengadilan Tinggi yang baru saja dilantik dan yang lama. Hakim tinggi di bawah. Ibu di bawah. Ya, ibu di bawah. Ya, hakim tinggi di bawah. Ibu sini, ibu lagi. Dan kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kami persilahkan untuk berfoto bersama. Lagi, ibu. Naik ke atas saja. Ayo cepat ya. Cepat ya. Lagi ibu masuk. Ibu Novel aja, Ibu Novel. Sedikit Pak, bisa sedikit. Kelihatan dulu nak. Iya Pak. Ini Pak, kamera sini semua. Satu, dua. Satu, dua. Oke ya. Oke ya, sekali lagi kawan ya. Yang kami inventaris seluruh rombongannya nanti bagi-bagi aja biar panasnya Pemberian ucapan selanjutnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru beserta Ibu dan dilakukan oleh Bapak Ibu Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Wakil Sekretaris. Oh iya, saya bisa sama ada itu tidak ada semua. Coba langsung Pak Ucapan selamat selanjutnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Kita bersama sama Pak Hakim. Oke, siap.